Jadi kenapa pasal 368 berubah jadi 369 nih? Itu sah teman-teman. Karena mungkin jaksa punya strategi gitu ya. 368 kayaknya nggak bakal kalah di gue gitu. Tapi gue lebih pede di 369 gitu. Kan sejalan kan sama kritik kita selama ini kan 368 tuh kan tidak dari awal kan saya konsisten. Saya mengkritik pasal 368 gitu. Tapi saya nggak pernah mengkritik di pasal 27B. Coba teman-teman cek di PT saya. Karena saya dari awal meyakini bahwa 368 KUHP itu susah untuk dibuktikan gitu. Tapi 27B saya hampir tidak pernah menyentuh ya sejak di awal-awal kasus, karena saya justru meyakini di 27B ini lebih membahayakan untuk Nikita Mirzani, tapi untuk jaksa penuntut umum lebih menguntungkan. Ini terlepas benar atau tidak ya teman-teman. Jadi berita nonaktif dan tidak aktif ini kan masih, saya bukan tidak percaya dengan Om Alek ya, tapi kan saya belum menemukan belum bisa memvalidasinya gitu, valid atau tidak gitu. Tapi ketika jaksa dikatakan nonaktif, kan nonaktif itu dia cuman dibebas tugaskan, jadi dia tetap jaksa tapi kayak nggak punya pekerjaan gitu, jadi kayak cuman sebagai staf aja. Nah itu bisa aja ketika dia bermasalah dapat hukuman disiplin, tapi nanti bisa lagi aktif lagi gitu. Tapi biasanya yang mutasi banyak kok di institusi kita, nggak di kejaksaan aja. Di lembaga permasyarakatan juga banyak oknum-oknum petugas itu yang bermasalah dimutasi ke Dijenpas gitu, dari orang lapangan yang ada jabatan struktural ya misalnya, kemudian ditarik lagi ke Dijenpas gitu misalnya. Dan itu nggak semua di institusi pasti ada yang kayak gitu. Sama di tubuh Polri kan juga sama. Tuh lihat kasus yang Sambo kemarin kan banyak yang cuma nonaktif doang, habis keluar kan dia bertugas lagi. Siapa ada kemarin tuh? Ya kalau betul sempat nonaktif berarti pernah bermasalah. Nah, itu artinya pernah bermasalah. Sama di tubuh Polri kan juga banyak yang oknum-oknum kepolisian yang kadang terjerat kasus gitu. Tapi nanti setelah kasusnya selesai, tapi tetap kalau di Polri ada kategorinya, kalau nggak salah tuh hukuman di bawah 2 tahun deh. Tapi kalau hukuman di atas 2 tahun biasa dipecat. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau salah. Gitu. Jadi ya memungkinkan ya klaim dari Riko Pujianto gitu. Yang pasti waktu itu kasus beliau memang viral teman-teman gitu. Jadi viral dan luar biasa ya untuk Om Aleknya memperjuangkan anak ya teman-teman gitu. Jadi beliau berjuang mati-matian walaupun pada akhirnya harus menelan kenyataan pahit ya. Tapi kan setidaknya beliau usaha. Jadi terlepas benar atau tidak gitu ya si Riko, yang pasti kan itu perjuangan orang tua tuh patut kita acungi jempol teman-teman. Saya mau hidupin smoking ya teman-teman. Besok perjuangan Hayans. Besok agendanya tuh pembacaan eksepsi sama mediasi di perdata. Jadi ada 2 Bang Japar. Ada yang pidana, ada yang perdata. Iya, dua batang ternyata. Saya tuh hemat teman-teman, rokok 1 bungkus tuh bisa, kalau yang isi 16 bisa 3 hari. Kalau dulu
masih agak mudaan ya, sehari bisa 2 bungkus. Kalau sekarang udah kayak udah ngurangin kayak ini aja gitu buat sekali-sekali. Besok outfit ya masih, kalau sidang tuh dia harus putih teman-teman, harus putih dan hitam. Kenapa bang harus putih dan hitam? Tapi ada beberapa yang sidangnya nggak pakai baju itu ya, kalau saya perhatikan gitu, biasa kasus-kasus tipikor. Kenapa harus putih dan hitam? Itu ada filosofinya. Jadi tujuan dari peradilan itu bukanlah untuk membinasakan, tapi untuk mengubah hitam menjadi putih. Makanya bajunya hitam putih. Sama di lapas ya, lapas tuh juga catnya pasti abu-abu sama hitam. Sorry, abu-abu sama putih. Catnya pasti di bawahnya abu-abu, di atasnya putih. Kenapa? Karena ada filosofinya. Jadi mereka tuh kan tujuannya untuk membina ya, bukan membinasakan. Tapi ketika orang nggak bisa dibina, ya binasakan. Jadi filosofinya abu-abu orang. Jadi mereka filosofinya berbeda lagi. Mereka nggak menilai orang itu hitam ya, tapi abu-abu. Jadi masih bisa dibina untuk menjadi putih gitu. Gitu. Jadi besok udah pada siap nggak untuk mendengarkan persidangan besok? Iya, makasih ya. Dokter Jigladi besok tuh harusnya datang sih teman-teman di sidang One Prestasi ya, mediasi. Karena beliau kan diminta oleh hakim mediator. Jadi minggu kemarin kan informasinya kan beliau diminta baik Nikita Mirzani sama dokter. Jadi besok teman-teman bagi yang udah punya cucu, udah punya cicit, pagi-pagi masakin dulu gitu. Jadi kalau yang malas masak ya tinggal beli tinggal beli GoFood. Iya, Ian kirimin lewat GoFood, Gojek ya. Perlu tetap bang, enggak, saya jauh teman-teman. Saya di Sulawesi. Andai aja kasusnya ini 2022 kemarin saya masih di Tangerang. Jangan di sini katanya. Bukan, saya aslinya Kalimantan. Jadi saya tuh petualang itu. Saya di Tangerang, Jakarta dari 2009. Selatan. Keluar angkasa saya. Oh ya, Mak Omah di mana sekarang? Iya, Banjar. Saya masih saudara saya masih ada di Banjar.
Balik ke Jakarta lagi kapan? Sebenarnya udah bosan juga teman-teman di sini. Cuman kalau seandainya nanti di sini sudah tidak, ya kemungkinan saya balik ke Jakarta. Kalau misalnya di sini sudah tidak ada sesuatu yang membuat saya bertahan gitu. Afghanistan negara konflik. Makanya pada kabur. Orang Afghanistan banyak di Batam. Bang Hayans gimana Hayans? Bertahan apa ditahan? Sebenarnya mempertahankan. Oh ya pantas, udah cocok itu di PBB. Kemarin sempat saya ditawarin ke Qatar gitu, cuman saya nggak mau. Salam kenal ya, salam kenal juga tadi asli Malang. Nenek saya keluarga ada di Malang juga. Nenek saya kan aslinya Tuban, nenek dari mama. Kenapa nggak mau ke Qatar ya? Ini saya masih ini teman-teman masih betah tinggal di Indo kemarin. Saya kemarin udah tawaran tuh ke Qatar. Salam Kak Warahmah, salam kenal. Gitu Sidoarjo. Kalau Sidoarjo tuh saya sering tuh bolak-balik waktu masih di Bali. Jadi kalau ke Surabaya kan lewatnya Sidoarjo dia. Salam. Oh, Senjapang Japar dari Batam tuh teman. Batam banyak ini kan, banyak apa? Banyak orang Afghanistan, benar nggak katanya? Ya teman-teman, kalau boleh tahu kenapa sih teman-teman mendukung Nikita Mirzani ya? Netizen nasional pengen tahu coba. Oh banyak orang Dubai. Karena lawannya mafia. Terus apa lagi? Itu ini ada lagi ditanya nggak? Kalau ditanya kita udah ini biar nyimpen. Iya bang apa Kanur udah telat Kanurnya. Ya alasan yang relevan. Nah kalau teman-teman udah nggak ada ditanya kita udahin gitu. Jadi biar besok nanti kita nyimpan tenaga buat besok. Binuangan Nah, jadi teman-teman nih kita tarik kesimpulan ya dari tadi. Jadi kita akan melihat ya bahwa dakwaan jaksa ini bisa diuji nggak sih secara logis. Kemudian kita besok ini akan menyimak ya apakah eksepsi dari Nikita Mirzani bisa menggoyahkan proses sidang pidana. Jadi kita akan menunggu kemudian di sidang perdatanya ya, apakah mediasinya menghasilkan kompromi atau justru membuka fakta baru.
Semoga ini adalah bagian dari uji mekanisme hukum ya teman-teman, dan dari sinilah kita bisa menilai ya, apakah sistem peradilan kita ini sudah benar-benar bekerja untuk keadilan ataukah hanya jadi panggung formalitas. Jadi pesan dari netizen es cendol, hukum tidak boleh jadi alat kekuasaan, ia harus jadi alat keberadaban. Dan kita sebagai netizen yang sadar, tentu aja kita punya kewajiban untuk mengawasi dan mengedukasi. Ya, jadi dakwaan bukan ponis, jaksa bukan dewa, hakim bukan Tuhan, rakyat bukan boneka. Kalau semua memainkan peran dengan benar, maka keadilan bukan mimpi yang samar ya teman-teman. Bukan perkara Nikita Mirzani semata, tapi ini soal cara negara menegakkan tata. Jadi kalau aparat main drama dan gaya ya, netizen es cendol tak akan diam saja. Terima kasih untuk teman-teman netizen es cendol. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Jaga nalar, jaga sikap, dan tetap ademkan akal sebelum amarah berbicara. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu banyak rezekinya ya, selalu bahagia, selalu tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.